Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Crazy Beautiful You versi UBR Entertainment. Film dimulai dengan terjadinya balapan di arena balap. Salah satu dari pemain adalah seorang wanita bernama Jackie Serrano. Ia merupakan remaja nakal yang berusia 19 tahun. Dan Jackie juga menyukai fotografi. Karena ikut balap tersebut, ia ditangkap polisi. Ibunya yang bernama Dr. Lea Serrano datang dan marah-marah kepada ayah Jackie yang tidak dapat mengurusnya. Jadi singkat cerita, ibu dan ayahnya telah bercerai. Lalu karena ibunya merasa ayah Jackie tidak bisa mengurus Jackie dengan baik, maka ia berniat membawa Jackie ikut bersamanya. Dan terjadilah perdebatan antara mereka untuk memperebutkan Jackie. Jackie yang berharap bisa melarikan diri dari sana dan pergi ke New York. She is selfish and inconsiderate. Tapos gusto pa niya ipadala ko siya sa ibang bansa. This is too much. Give her a break, she's just 19. Kemudian Jackie akhirnya dibawa ibunya yang sedang bertugas di Tarlac. Jackie yang tidak menyukainya kemudian berusaha kabur, tetapi dihentikan oleh kakaknya yang bernama John Serrano yang sedang menjemputnya. Saat di perjalanan melewati pasar, Jackie menyuruh kakaknya berhenti karena ia ingin ke kamar mandi. Namun itu hanya akal-akalannya saja karena ia ingin melarikan diri. Kemudian saat ingin menelpon seseorang, ponselnya dicuri. Lalu seseorang bernama Kiko Alcantara membantu Jackie mendapatkan kembali ponselnya. Setelah itu, dia membayar Kiko untuk bisa mengantarkannya ke terminal bus untuk kembali ke Manila. Berangkatlah mereka menggunakan jeep hitam. Bukannya dibawa ke terminal, namun Kiko malah membawa Jackie kembali ke hotel tempat ibunya menunggu. Jadi sebenarnya Kiko telah lama kenal dengan Jackie. Kiko ini merupakan sukarelawan misi medis yang dipekerjakan oleh ibunya Jackie dan Pak Wali Kota yang bernama Ito Alcantara yang merupakan ayah Kiko sendiri. Ia ditugaskan untuk menjadi seorang supir dan penunjuk jalan. Setelah itu Jackie kembali ke kamar yang sudah disediakan ibunya. Dan saat Kiko datang membawakan tasnya, Jackie kabur kembali ketika berhasil menipu Kiko untuk menggunakan mobilnya. Quiet. Jackie, masyado ka mabilis. Ano ginagawa mo? Ha? Ano yan? First time ko to eh. Di tengah perjalanan, Jackie sadar bahwa ternyata ada adiknya Kiko bernama Tintoy di dalam mobil itu. Jackie lalu menurunkan Tintoy di tengah jalan. Namun karena Tintoy menangis, Jackie tidak tega dan akhirnya menemani Tintoy hingga dijemput. Basta-basta pwedeng iniiwanan ha. Panagutan mo ako. Tapos tong auto ni Mayor, itong puri ko. What? Singkatnya, Kiko dan Jackie ke rumah wali kota. Di sana ada ibu Jackie yang telah hadir. Jackie juga berkenalan dengan orang-orang yang ikut andil dalam misi medis, juga wali kota yang menyapa Jackie dengan ramah. Setelah itu, saat di teras, Kiko yang sedang menelpon kakaknya, Marcus Alcantara, tiba-tiba didatangi oleh Jackie. Disitulah dia berkenalan dengan Marcus yang merupakan kakaknya Kiko, dan Marcus ini sudah tertarik kepada Jackie sejak lama. Mendengar itu, Kiko buru-buru mematikan teleponnya. Malam harinya, sekembalinya ke rumah dengan membawa makanan untuk ketiga adiknya, sebelum tidur Kiko selalu mengabsen bau rambut adik-adiknya. Sedangkan di sisi lain ibu Jackie datang ke kamar Jackie untuk mengajaknya mengobrol. Lalu ibunya memberikan satu syarat kepada Jackie. Jika ia bisa menyelesaikan misi medis ini, maka ibu Jackie akan membiarkan Jackie untuk bersekolah di New York. Dan tentu saja Jackie setuju. Keesokan harinya, Kiko, Jackie, dan yang lainnya berangkat menuju ke lokasi medis di sebuah desa terpencil di Filipina. Sesampainya di sana, dan wah, tempat yang begitu indah dengan panorama alam yang kian memanjakan mata. Saat itu, Jackie yang berdiri bersama Kiko di mobil mengambil video alam sekitar. Saat asik, mata Jackie terkena debu, lalu Kiko mencoba meniup mata Jackie.
Di perjalanan mobilnya mogok. Lanjut, karena mobilnya tidak bisa diperbaiki, mereka memutuskan untuk berjalan kaki dan Kiko menyuruh Jackie membawa semua barangnya sendirian. Saat ditanjakan, Jackie terjatuh dan membuat kakinya sakit. Kiko yang melihat itu kemudian memutuskan untuk menggendongnya hingga ke desa. Sesampainya di sana, Jackie heran melihat semua orang di desa itu menatapnya dengan ramai. Sampai di balai desa, Jackie yang mengetahui jika desa itu tidak memiliki listrik merasa kaget dan sedikit kesal. Kiko kemudian mengantar Jackie ke kamar yang sudah disediakan untuk para relawan. Dan ya, Jackie sangat kaget melihat keadaan kamar yang bisa dibilang seperti gubuk. Bahkan untuk buang air kecil pun tempatnya sangat tidak bisa dimaklumi. Jackie yang terbiasa dengan kemewahan tentu saja kesal dengan keadaan seperti ini. Lalu Kiko juga menitipkan 2 orang anak untuk diurus oleh Jackie sebagai relawan di sana. Kiko memperkenalkan mereka yaitu Shena dan Jenny. Di malam harinya Jackie tidak dapat tidur karena gelisah dengan keadaan di rumah itu yang sangat minim apapun. Lalu ia bangun dan membuka laptopnya. Tiba-tiba saja ia dikagetkan oleh kehadiran Kiko yang sudah nongol di belakangnya. Feeling ko, malaki maitutulong ng sentensya mo sa mga pictures mo. Expert? Hindi naman. Hindi naman ako expert. Parang may kulang. Kulang sa puso. Di hari esok, Jackie dan 2 anak asuhannya mengambil air untuk mandi. Dan saat Jackie mandi, ia merasakan airnya sangat dingin membuatnya berteriak sampai seluruh desa kaget dan bingung. Kiko yang mendengarnya malah tertawa senang. Kemudian setelahnya mereka semua pergi ke kebun untuk mengambil sayuran dan Jackie selalu membawa kameranya kemana-mana. Saat beranjak pulang, Kiko yang dihinggapi oleh laba-laba meringai ketakutan. Seketika muncul ide nakal Jackie untuk mengerjai Kiko. Seusai dari toilet, Jackie yang telah meletakkan laba-laba di celana Kiko membuatnya sangat ketakutan dan berlari menjauh dari laba-laba itu. Jackie sangat puas dengan itu semua karena membuat celana yang diberikan kakaknya itu hangus terbakar sebagian. Go Spidey! Bigay ka ba yung patalo ko? Ha? Karena ulah Jackie itu, celana pun rusak. Walaupun begitu, Kiko tetap memakainya dan mengabaikan Jackie. Ceritanya merajuk nih ya. Keesokan harinya, Dr. Lea yang merupakan ibu Jackie datang ke desa itu untuk membawa beberapa makanan dan alat medis beserta obat-obatan lainnya. Ibu Jackie menyapanya, namun Jackie tidak menggubris sapaan ibunya itu karena sungguh ia masih sangat kesal dengan ibunya yang meninggalkannya. Ibu Jackie memang selalu datang ke sana setiap bulannya untuk memeriksa warga di sana. Kemudian Jackie sibuk memotret kegiatan di desa tersebut. Saat melihat ibunya merawat orang-orang di sana, itu membuat Jackie sedih dan menangis. Betapa ibunya sangat peduli dengan warga di sana yang membuat Jackie cemburu. Ibu Jackie yang tidak sengaja melihat Jackie menangis, akhirnya mengejarnya dan terjadilah pertengkaran mulut antara mereka. Bagaimana Jackie yang tidak terima karena ibunya sangat memperdulikan orang-orang, sementara Jackie yang anak kandungnya sendiri pun tidak ia pedulikan selama bertahun-tahun. Lalu ibu Jackie berkata yang sejujurnya bahwa ia sangatlah menyayangi Jackie, tapi setiap ia ingin menemui Jackie, ayahnya selalu menghalangi ibu Jackie. Ibunya merasa kesal karena telah meninggalkan Jackie saat itu dan hanya membawa kakaknya untuk tinggal bersama ibunya. Namun saat ia ingin membawa Jackie bersamanya, ayah Jackie mengancam akan membunuh jika membawa Jackie pergi dari sana. Jackie tidak menginginkan penjelasan apapun, meski sekalipun ibunya sudah minta maaf. Kiko yang melihat pertengkaran itu lalu mengejar Jackie yang berlari. Lahat kasama yung nanay nila pero ako hindi. All I can do now is apologize. I want this to stop pero ayaw eh. I want this to stop. Sampai di gerbang desa, Jackie ingin keluar dari desa itu dan mengendarai mobil sendirian. Sebelum Jackie pergi, Kiko memberi saran seharusnya Jackie bisa memaafkan ibunya. Karena sebenarnya tidak hanya Jackie manusia yang ditinggal orang tuanya. Di tengah percakapan, tiba-tiba adik Kiko menelpon lalu mengatakan adik perempuan Kiko yang bernama Nene sudah pendarahan.
Jackie dan Kiko yang mendengar itu panik dan langsung berangkat ke rumah Kiko. Ternyata nenek yang tidak mau keluar kamar itu sedang mengalami menstruasi pertamanya. Jackie berhasil membuat nenek tenang. Kiko kemudian berterima kasih kepada Jackie lalu mentraktirnya makan di KFC. Enak ya. Sekembalinya di rumah, Jackie menyampaikan situasi yang dihadapi oleh Kiko sama sepertinya, sama-sama tidak memiliki ibu. Tapi Kiko menyangkalnya. Ia berkata bahwa Jackie memiliki ibu yang selalu menghubunginya, sedangkan Kiko ibunya ada tapi jarang bersama mereka. Dan Kiko memberikan sebuah siasat hidup yang membuat Jackie sadar betapa beruntungnya ia masih memiliki keluarga. Lanjut cerita, Jackie kini berada di terminal, sementara Kiko kembali ke desa. Namun sesuatu membuat Jackie sadar dan kembali ke desa. Yap, itu membuat semua orang bahagia. Begitupun ibu Jackie yang menatapnya penuh senyum. Ikaw bumalik. Kailangan ka pa mag-aaral ng photography ko, di ba? Keesokan harinya, semua orang memakai baju warna kuning. Jackie yang sebelumnya tidak suka memakai seragam, hari itu ia ikut andil dan bergabung bersama sehingga membuat orang-orang memujinya cantik. Begitupun Kiko yang terpana melihatnya. Waktu berlalu, hubungan Kiko dan Jackie semakin dekat. Kemudian saat ibu Jackie memasak jantung pisang bersama warga, Jackie datang membantu. Itu juga membuat hubungan antara ibu dan anak semakin harmonis. Jackie juga mengeluarkan kemampuan memotret terbaiknya untuk memfoto warga di sana. I want every family to have their family photo. Regalo ko sa kanila. Small way of giving back. Sebelum semua beranjak pulang, Kiko mengajak Jackie ke sebuah panorama indah di desa tersebut yang membuat Jackie takjub dengan keindahannya. Kiko mengatakan Jackie sama dengan panorama itu, keindahan dari sebuah bencana, yaitu bencana yang cantik, anjay. Jackie bekerja sepenuh hati, hubungan romantis antara mereka berdua pun tumbuh. Ano yun? First time ko rin. Hayaan mo na yun. Sige na, sumakay ka na. Akan tetapi kakaknya Kiko, Markus, kembali dari Amerika lebih awal dan keduanya saling bersaing untuk mendapatkan perhatian dari Jackie. Saat Jackie menjadi fotografer untuk pemotretan keluarga wali kota, di sana Markus meminta Kiko untuk mengalah padanya karena ia juga menyukai Jackie sedari awal. Di malam harinya mereka mengadakan pesta di rumah wali kota. Juga bermain game Ratu dan Raja, terlihat jelas sekali Markus dan Kiko bersaing memperebutkan Jackie di sana. Ibu Markus yang melihat itu mengajak Kiko berbicara dan menyuruhnya untuk mengalah demi Markus karena selama ini Markus selalu menyayangi Kiko. Bahkan mau menyisihkan baju ataupun uang untuk Kiko. Mendengar itu, karena Kiko menyayangi sang kakak, ia mau mengalah terhadap Markus. Di hari esoknya, tepat di hari pernikahan Toti dan Mary, Jackie berharap Kiko yang menjemputnya. Ternyata tidak, Markuslah yang menjemputnya ke hotel. Sementara Kiko hanya di rumah mengapak kayu. Jackie yang telah tiba di pernikahan itu menanti Kiko yang tak kunjung datang ke sana. Setelah usai, Markus mengantar Jackie kembali ke hotel dan menyatakan perasaannya kepada Jackie. Dan di situ Jackie pun mengakui kepada Markus jika dirinya lebih mencintai Kiko dan menolak Markus. Malam harinya Jackie menemui Kiko. Ia mengatakan semuanya jika ia mencintai Kiko. Namun Kiko hanya diam. Kemudian Jackie berkata, jangan hanya memikirkan perasaan orang lain. Nanti itu akan membuatmu sakit hati, kata Jackie, lalu kemudian pergi. Jackie berharap Kiko nantinya bisa bahagia. Ikaw ay nagturo sa akin na kapag mahal mo, a person who deserves complete love and acceptance. Kemudian Kiko ke rumah wali kota dan melihat Markus sedang minum di sana. Markus yang sedih ditolak Jackie malah menyalahkan Kiko dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Lalu tak lama wali kota datang. Kemudian Kiko berkata kepada wali kota itu agar berjuang untuknya karena dia juga anaknya. Sesampainya di rumah, Kiko bersedih dan menangis di pelukan ibunya yang tidak pernah ada sebelumnya untuknya. Keesokan harinya, Jackie berpamitan terhadap warga desa karena ia akan pergi ke Manila. Jenny dan Sheena menangis atas kepergian Jackie. Seluruh warga mengantarkan mereka kembali.
Mas marami po kayong nabigay sa akin na hindi ko makalimutan. Hindi mo alam kung paano mo napasaya ang mga pamilya dito. Di scene selanjutnya, Kiko menemui wali kota. Kemudian wali kota menyuruh Kiko untuk berhenti memanggilnya wali kota dan membiasakan diri untuk memanggilnya ayah mulai saat ini. Kemudian ayah dan anak itu berakhir dengan pelukan. Markus melihat itu hanya memasang muka datar. Lalu Kiko memberikan sebuah foto yang dititipkan Jackie untuk Markus, yaitu foto Markus dan Kiko yang sangat akrab. Di desa, Kiko, Jenny, dan Shena menatap lembah. Dua anak itu mengatakan jika mereka merindukan Jackie. Lalu tiba-tiba Markus datang dan mengajak Kiko, Jenny, dan Shena ke Manila untuk menemui Jackie yang sedang melakukan pameran fotografinya di sana. Kini Markus telah rela dengan perasaannya. Ia tidak boleh egois sebab ia mengetahui kalau Jackie dan Kiko saling mencintai. Mereka tadinya ingin memberi kejutan kepada Jackie, namun keberadaan Jackie susah untuk ditemukan. Akhirnya Kiko menelpon Jackie dan mengatakan mereka ada di Manila, dan menyuruh Jackie keluar dari mobil karena posisinya mereka sudah sama-sama berada di EDSA di Crescent Avenue. Dan setelah pusing berputar-putar, telepon Kiko malah dicuri. Dan saat posisi itu, Jackie sudah melihat Kiko lalu mengejarnya ke jembatan. Kiko berhasil menangkap pencuri ponsel itu dan bertemu dengan Jackie di sana. Kiko kemudian menyatakan cintanya dan tidak akan melepaskan Jackie untuk orang lain lagi. Kiko bertanya apakah Jackie ingin hidup bersama dengannya. Jackie menjawab dengan senang asalkan Kiko tidak melepasnya lagi. Kemudian Kiko memborgol tangan mereka berdua dan berakhir dengan ciuman. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. First time. First sa marami pang time. Dami kayang tao. Dead ba na yan? Ang tagal kong hinintay to. Akala ko ba shy type ka? Crazy Beautiful You adalah film bertema komedi romantis remaja Filipina tahun 2015 yang disutradarai oleh Mike Cruz Alviar, dibintangi Catherine Bernardo dan Daniel Padilla. Dirilis tanggal 25 Februari 2015 di seluruh bioskop Filipina. Sinematografi dari film ini sangat bagus dengan pemandangan alam yang indah di desa Tarlac dan masih sangat asri untuk memanjakan mata, sehingga tidak membuat kita bosan untuk menonton film ini. Serta penduduk di Tarlac yang membuat kita memahami artinya hidup seperti apa. Dengan dukungan para pemain yang hebat berakting, membuat film ini sangat bagus untuk ditonton karena banyak pesan moral yang terdapat di dalamnya. Juga ada unsur kekeluargaan di dalam film ini yang memberikan banyak pelajaran bagi kita. Crazy Beautiful You memiliki durasi yang tidak terlalu panjang, yaitu 1 jam 55 menit, sehingga membuat kita yang menonton tidak akan merasa bosan. Terlebih lagi dengan cerita apik yang disuguhkan, sungguh tidak membuat kita jenuh, apalagi ngantuk. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan menyerah terhadap apapun kepahitan hidup yang kamu jalani. Karena dari semua kesedihan tidak akan selalu begitu, akan ada kebahagiaan setelahnya. Dari film ini juga kita belajar jika kita mau memperjuangkan sesuatu, maka kita akan mendapatkannya. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Crazy Beautiful You 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks for watching, see you and bye-bye.